gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik kakak-kakak, sebelum kita mulai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, sebelum kita mulai perkuliahan, tentu Bapak ingin melihat atensi kalian terlebih dahulu. Siapa yang tidak hadir dan siapa yang hadir, seperti sebelum-sebelumnya. Kelas semester 3A. Sekarang tanggal 13. Aluh Amani, Aulia Alfani, Devi, Syafa. Hadir Pak. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rasulillahi ajmain. Amma ba'd. Saudara sekalian, kita awali perkuliahan malam hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tentu untuk menambah keberkahan, sama-sama kita berdoa terlebih dahulu yang kita baca secara bersama-sama. Silakan. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Amin. Sehat selalu ya. Alhamdulillah. Siapa yang tidak ada tadi? Yang tidak ada siapa? Siapa? Mulyandara. Mulyandara nggak hadir? Oh, kemana dia? Sakit. Oh, sakit. Baik teman-teman, kita harus selalu bersyukur kepada Allah. Hari ini ketemu kembali dengan mata kuliah telah kurikulum. Berselawat kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-teman, ini menjadi pertemuan kedua kita. Kemarin sudah ada pertemuan, namun pada pertemuan kedua ini Bapak tetap akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nah, silakan dilihat CV Bapak di depan. Nah, ini dia. Ini diantara kurikulum kita yang Bapak lewati selama ini. 2003 ternyata Bapak lulus oleh dasar. Kemudian Alhamdulillah 2018 strata 2 tuntas dan Bapak persingkat di 2021 Bapak melanjutkan strata 3 sampai hari ini. Seperti kalian, status Bapak masihlah seorang mahasiswa, yang artinya apa? Terus menuntut ilmu. Setuju? Setuju. Orang yang berhenti menuntut ilmu berarti harus berhenti untuk mengajar. Sama dengan kalian besok. Menjadi seorang guru pendidikan agama Islam, maka nggak boleh berhenti menuntut ilmu. Artinya ilmu tanpa batas, dimanapun dan kapanpun. Terus belajar. Yakinlah bahwa ilmu pasti ada perubahan, sebab ilmu wajib diajarkan sesuai dengan zamannya. Nah, kata Rasulullah, bi ghairi zamanikum, pasti akan menghadapi bukan zaman kalian. Siapa keturunan kita besok? Gitu. Teman-teman, ini diantara kurikulum dan itu ada beberapa artikel Bapak yang OJS-nya semester ini terbit 8 dan yang ini hanya sinta saja yang Bapak tuliskan. Selanjutnya silakan dibaca. Yang paling atas apa bahasnya? Apa bunyinya? Bijaknya pemimpin karena keadilannya, bijaknya ulama karena berkahnya, bijaksana guru karena ilmunya, bijaknya mahasiswa karena budi pekertinya. Masya Allah. Artinya ini motivasi teman-teman. Kapanpun dan dimanapun kita punya kontribusi. Seorang guru akan bijak apabila ilmunya diberikan dengan kasih sayang. Dan seorang mahasiswa akan bijak apabila memiliki budi pekerti. Sama ulama, kalau sudah memiliki keberkahan, maka saat itu pula kebijakannya sedang diuji. Oke. Nomor 2. Tak ada uang di tangan karena kaya tak selalu harta. Matimu takdir Tuhan, harus belajar sampai tua. Nah, ini sebenarnya bukanlah kiasan, tapi pantun. Nah, bunyinya, tidak ada uang di tangan karena kaya tak selalu harta. Hidup matimu takdir Tuhan, harus belajar sampai tua. Nah,
Ini menurut Nelson Mandela, pendidikan adalah merupakan satu alat paling hebat untuk merubah dunia. Kalau hari ini kita ingin berkontribusi di dunia, baik dunia pendidikan, apalagi dunia zahir teman-teman, maka pendidikan harus ditanam, tidak boleh lepas. Sampai kapanpun, wajib harus di dunia pendidikan. Baik, kita lanjutkan. Itu hanya sedikit brainstorming untuk kita semua, supaya kita terpacu, supaya menjadi orang yang suka menuntut ilmu. Teman-teman, pada pertemuan kali ini Bapak ingin memberikan satu video edukasi. Namun sebelum itu ada capaian pembelajaran yang harus kalian ketahui. Setiap rencana pembelajaran RPS yang dijadwalkan oleh seorang dosen, itu selalu ada capaian pembelajaran, baik mata kuliah maupun prodinya. Mata kuliah ini pertama mengidentifikasi perkembangan kurikulum yang ada di Indonesia. Perkembangan kurikulum di Indonesia itu ada yang mengatakan sampai dengan 13 kali berubah. Ada yang mengatakan sampai 11 kali berubah. Dan ada pula yang mengatakan sampai dengan 8 kali. Namun, pada kesempatan yang sangat bahagia ini, Bapak akan menyampaikan sampai dengan 8 kali saja. Kenapa? Karena Bapak tidak menyampaikan kurikulum sampai dengan kurikulum merdeka. Yang kedua, ada 2 kurikulum yang itu diramu menjadi satu, yang disebut dengan perubahan kurikulum 3 kali menjadi satu. 94 dan 99 itu diramu menjadi satu. Nah, capaian yang kedua, menganalisis kompetensi seorang guru, terutama pedagogi. Pedagogi itu apa, teman-teman? Pedagogi itu ialah satu kemampuan seorang guru untuk memahami siswa atau mahasiswanya. Kalau seorang dosen, seorang guru yang hanya berbicara tanpa memahami psikologi para peserta pelajarnya, maka guru tersebut tidak berhasil dalam mengajar. Harus pandai memahami kondisi anak-anaknya. Itu yang disebut dengan kemampuan pedagogik. Walaupun sebenarnya ada 4, nanti akan kita tinjau. Kemudian yang ketiga, Permendikbud nomor 16 tahun 2007. Di sini mengatur yang disebut dengan 3 kemampuan dosen tadi. Ya. Kemudian teman-teman, kita lanjutkan pada link di tengah. Link di tengah ini adalah link video yang dimana pada video ini Bapak akan menunjukkan kepada kalian, kemudian kalian akan menganalisa apa isi video tadi. Ya, siap ya? Siap. Ayo. Senang sekali saya Aditya bisa kembali menyapa kamu di AHS Talk. Kali ini saya bersama Bapak Didi Permana PhD selaku manajer sertifikasi BNSP yang berkaitan dengan bukti bahwa orang-orang atau ya baik berupa staf atau lulusan yang sudah agar diakui kompetensinya untuk bidang-bidang tertentu sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan oleh BNSP. Oke Pak, terima kasih Pak. Nah ini kan kita bisa melihat yang namanya sertifikasi itu kan ada berbagai. Baik, kemudian Pak, Bapak akan minta satu orang agar bisa memberikan gambaran apa sih yang dimaksud dengan dalam video tadi. Silakan, Ripan. Ya. Coba, Depi, silakan Depi. Ya. 4 kompetensi dosen. Kompetensi guru yang diwajibkan dimiliki oleh guru. Yang pertama adalah kompetensi kepribadian, yang kedua kompetensi pedagogik, yang ketiga kompetensi sosial, yang keempat kompetensi profesional. Nah, Masya Allah, benar. Itulah yang dimaksud dalam video tadi menurut manajer BNSP tadi. Apa itu BNSP? Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Apa BNSP? Badan Nasional Sertifikasi Sekali lagi, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Nah,
Itulah yang dimaksud 4 kompetensi tadi. Dan itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2007. Nah, paham ya teman-teman sampai di sini apa yang dimaksudkan oleh BNSP dalam undang-undang ini. Nah, selanjutnya Bapak akan memberikan kalian tugas untuk bisa membuat 4 kelompok, yang dimana 4 kelompok tadi akan menelaah perubahan kurikulum. 4 perubahan kurikulum. Baik, Bapak silakan untuk berkumpul pada kelompok-kelompoknya. Bapak kasih waktu sekitar 2 menit untuk bisa mendiskusikan. Baik, ini kelompok 1 kurikulum 1984. Kelompok 2 2004. Kelompok 3 kurikulum 2006. Kelompok 4 kurikulum 1994. Ya, silakan 2 menit dari sekarang. tercetusnya 2 tahun, kemudian dari kurikulum itu Baik, waktunya habis. Silahkan menghadap ke Bapak dan Bapak akan menanyakan satu persatu terkait apa yang telah kalian diskusikan. Oke, pertama sebutkan nama kelompok. Yang kedua, kurikulum yang sedang ditinjau atau kurikulum yang sedang ditelaah. Kemudian apa sih yang kalian ketahui atau perubahan kurikulum yang ada pada tahun tersebut atau terbitnya kurikulum baru tersebut. Oke, dimulai dari kelompok 1. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 tadi mendiskusikan tentang kurikulum 1984, yaitu kurikulum CBSA. Jadi kebijakan dalam kurikulum ini yaitu menjadikan siswa itu sebagai subjek, yang mana nanti seorang siswa itu akan terlibat dalam mereka mendengarkan, mendiskusikan sehingga menyampaikan hasil daripada diskusi tersebut. Yang mana kalau sebelumnya itu di tahun-tahun sebelumnya siswa itu menjadi objek. Nah, di tahun ini ada perubahan itu. Kemudian pencetusnya ini adalah seorang Profesor Dr. Boni R. Semiawan
Beliau Kepala Pusat Kurikulum Tekniknas periode 80-86 dan beliau juga merupakan Rektor UMJ. Ya, pada masanya yang dulu IKIP Jakarta. Ya. Oke. Baik, sekian dari kelompok 1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 1, berikan aplaus terlebih dahulu. Sekarang kelompok 2. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2, izinkan memperkenalkan diri. Saya Nurika Febrianti dan anggota saya ada Siti Nurhaliza dan Siti Aisyah Rizal. Di sini kami membahas mengenai kurikulum 2004 atau yang lebih dikenal dengan kurikulum berbasis kompetensi. Di sini kurikulum 2004 pada masanya lebih dikenal dengan KBK atau kurikulum berbasis kompetensi, yaitu kombinasi antara pengetahuan, keterampilan, nilai serta sikap yang ditunjukkan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Kurikulum ini mendapatkan masukan mengenai alat ukur kompetensi siswa dengan ujian yang masih menggunakan pilihan ganda. Lalu setelah adanya pengujian di Pulau Jawa dan beberapa kota besar di Pulau Jawa lainnya, KBK masih dirasa kurang memuaskan bagi tenaga pengajar. Berarti kompetensinya, berarti isi dari kurikulum itu mengedepankan basis kompetensi, kekuatan untuk bisa menangkap materi. Oke, kita lanjut ke kelompok 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Alu Amani, yang kedua Muhammad Ahmad Isnaini, Laras Putriani dan Aulia Alfani. Izinkan saya untuk membagi hasil kelompok dari kami, yaitu kurikulum 2006. Akibat tidak puasnya banyak pihak dengan KBK, maka tercetuslah 2 tahun kemudian kurikulum 2006 atau KTSP. KTSP ini adalah kurikulum tingkat satuan pendidikan. Tidak banyak perubahan besar dari sisi isi kurikulum 2004, namun di kurikulum 2006 memiliki perbedaan yang cukup signifikan untuk guru yang diberikan kebebasan dalam merancang pembelajaran yang sesuai dengan lingkungan dan kondisi siswa di sekolah tersebut. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus untuk kelompok 3. Kesimpulan untuk KTSP, artinya kurikulum ini adalah kurikulum yang memang didasari oleh tingkat satuannya masing-masing. Tentu sekolah dasar berbeda kemampuan dengan SLTA. Inilah yang membuat mereka harus menggodok sebuah kurikulum baru, formula baru, supaya menjadi kurikulum yang berstandar setiap satuan pendidikan. Oke, kita lanjut ke kelompok terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mengatakan Rifan Apriyadi, masuk DP Hosdul Andriana, Safan Nur Sabila, Rian Mariski dan Dimas Surya Pratama. Berkaitan dengan diskusi pembahasan kami tentang kurikulum tahun 1994. Pada kurikulum tahun 1994 terdapat penyempurnaan kurikulum tahun 1984 dan dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 mengenai Sistem Pendidikan Nasional. Namun, hal ini memiliki dampak pada sistem manajemen waktu pembelajaran, yakni perubahan sistem semester menjadi sistem catur bulan. Nah, adanya sistem catur bulan yang mana pembahagiannya dalam 1 tahun menjadi 3 fase. Diharapkan siswa dapat menerima pelajaran yang lebih banyak. Kurikulum tahun 1994 serta suplemen kurikulum 1999 dibuat dari hasil kombinasi kurikulum 1975 dan 1984. Baik, terima kasih. Berikan aplaus untuk kelompok 4. Nah, teman-teman, dari perubahan kurikulum yang 4 ini sebenarnya menggambarkan bagaimana kurikulum di Indonesia itu semakin lama semakin mengalami perbaikan. Pertanyaannya, nah, kalian tahu kenapa kurikulum di Indonesia selalu berubah? Ada yang tahu? Gunanya untuk apa? Di zaman. Mengikuti zaman. Lagi? Kenapa kurikulum di Indonesia selalu berubah? Apakah perubahannya ke tidak yang lebih baik? Nah,
Setiap perubahan kurikulum di Indonesia itu fungsinya menyempurnakan kurikulum sebelumnya. Artinya, kurikulum yang telah berlalu pasti akan selalu ada evaluasi. Dari evaluasi itulah digodok lagi, dilihat lagi, ditinjau ulang, baru diterbitkan kurikulum yang baru untuk melengkapi kurikulum sebelumnya. Itu guna yang disebut dengan perubahan kurikulum. Nah, itu yang Bapak harapkan dari perubahan kurikulum itu sendiri. Baik teman-teman, kita lanjutkan pada materi berikutnya. Nah, ini adalah 4 kompetensi yang tadi disebutkan oleh Devi, yang dilihat, yang ditinjau oleh NSP, bahwa ada 4 kompetensi guru atau dosen yang harus dikuasai. Tidak boleh lewat ini. Apabila pedagogiknya bermasalah, maka seorang guru dan dosen tidak boleh mengajar. Kenapa? Karena pasti antara pengetahuan guru dengan mahasiswa itu tidak akan nyambung. Kompetensi sosial sama. Kalau sosial seorang guru bermasalah, maka nggak boleh menghadapi siswa. Gitu. Artinya apa? Tuntas kompetensi sosial dan kompetensi pedagogiknya supaya bisa mengajar. Dilanjutkan dan kompetensi profesional dan kompetensi kepribadiannya. Baik teman-teman, ini adalah isi Kemendikbud tadi. Namun dari sekian banyak isi Permendikbud nomor 16 tadi, ini garis yang paling penting bagi kita seorang pelajar pendidikan agama Islam. Isinya apa? Coba dibaca. Isi pada Permendikbud ini bagi kompetensi guru pendidikan agama Islam mengintegrasikan materi, struktur, konsep, dan pola pikir ilmu-ilmu yang relevan dengan pembelajaran pendidikan agama Islam. Artinya harus bisa mentransformasikan ilmu pendidikan agama Islam. Secara apa? Secara baik, melalui konsep yang telah digunakan. Intinya seperti itu. Namun, 4 hal ini adalah tools yang harus dilewati oleh seorang guru. Untuk apa? Mentransfer ilmu tadi melalui konsep-konsep yang telah disediakan. Nah, teman-teman, ini ada pertanyaan, ada kuis, ya. Silakan yang bisa menjawab pertanyaan. Pertanyaan nomor 1. Pada tahun berapa kurikulum berbasis kompetensi itu dijalankan? Angkat tangan. 2004. 2004, bagus. Pertanyaan kedua. Tahun berapa kurikulum Indonesia belajar siswa aktif CBSA? 1984. 1984. Pertanyaan terakhir. Students learning berlaku pada tahun 1994. 94. Baik, aplaus untuk kalian semua. Sebelum Bapak tutup, untuk kalian semua, ini ada 2 quotes yang menurut Bapak sangat penting, yang bisa kalian bawa pulang, setidaknya menjadi bekal penambah semangat kita untuk terus belajar. Laras, silahkan dibaca. Pendidikan memang tidak menjadi sukses, tapi tanpa pendidikan ini menjadi lebih sulit. Bagus. Nomor 2. Engarsa Ingasa sungtalana. Tulada Imadia Makmur Pasca Ki Hajar Dewantara. Di depan menjadi prakarsa, di belakang pendorong, di tengah harus bisa menarik dan mendorong yang ada di depan. Artinya, dimanapun posisi kita, pastikan memberikan manfaat kepada orang lain. Barangkali materi malam hari ini atau hari ini cukup sampai di sini. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Adapun, pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang kurikulum 2013. Teman-teman, setiap pertemuan itu selalu ada yang disebut dengan integrasi dalam modernisasi beragama dan integrasi dalam penelitian yang paling terakhir. Ini ada satu penelitian yang telah Bapak terbitkan dalam bentuk Sinta 4 baru sekitar 1 bulan. Ini mengedepankan tentang inovasi kurikulum pendidikan Islam dalam meningkatkan karakter dan etika. Teman-teman bisa membacanya dalam jurnal Edu. Ini baru diterbitkan 1 bulan yang lalu. Adapun integrasi dalam wawasan beragama, perlu kita ketahui setiap perubahan kurikulum kita harus meninjaunya jauh lebih baik dan jauh lebih teliti. Artinya tidak menghakimi perubahan, tidak selalu menyalahkan orang-orang yang selalu membuat perubahan. Siapa tahu di balik perubahan tadi menghadirkan kebahagiaan untuk kita semua. Barangkali itu terlebih dan kurang mohon untuk dimaafkan. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.